Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Syaidatul Helma yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk presentasi mengenai algoritma ASTAR. Pertama mungkin perkenalan dari kelompok kami dulu, yaitu ada Nur Afifah, lalu selanjutnya ada saya, Aziza Sadini, lalu ada Rizwana Siregar, Dika Sinambelan, dan Jansen Sandri Andison Sitompul. Baik, selanjutnya mungkin akan saya jelaskan mengenai algoritma ASTAR itu. Algoritma ASTAR itu apa sih? Algoritma ASTAR itu adalah algoritma yang pencarian yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari titik awal dan akhir. Algoritma ini juga merupakan gabungan antara algoritma pencarian uniform code dan greedy best curve. Terminologi dasar yang ada pada algoritma ini yaitu ada starting point, simple, open list, lalu ada close list, harga atau cost, halangan atau unflexible. Algoritma ini dia memeriksa simpul menggabungkan GN yaitu cost yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah simpul dan HN yaitu cost yang didapat dari simpul ke tujuan. Rumus dari algoritma ASTAR ini yaitu Fn yaitu fungsi evaluasi sama dengan Gn, jarak total dari posisi asal ke lokasi sarang ditambah Hn heuristik yang digunakan untuk memperkirakan jarak dari lokasi sarang ke lokasi tujuan. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Rizwana Siregar. Kepada Rizwana saya persilahkan. Berikutnya ada langkah kerja dari algoritma ASTAR ini ada 6. Yang pertama, masukkan node awal ke dalam open list. Close list-nya masih kosong. Yang kedua, pilih node dengan nilai F terendah dari open list. Yang ketiga, pindahkan node tersebut ke dalam close list. Yang keempat, periksa apakah node tersebut adalah tujuan. Jika iya, maka jalur ditemukan dan proses selesai. Namun, jika tidak, periksa tetangga dari node saat ini. Jika tetangga tidak ada di close list, maka lakukan hitung nilai G, H, dan F. Jika tetangga sudah ada di close list, dengan F yang nilainya lebih besar, update nilainya. Yang ketiga, jika belum ada, tambahkan di open list. Yang keenam, ulangi langkah 2-5 sampai tujuan ditemukan. Mungkin pada saat melihat langkah kerja dari algoritma STAR ini, kita masih bingung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari langkah kerja algoritma STAR ini. Berikut adalah peta dari sebuah negara, di mana kita di sini bertugas untuk mencari jarak dari Arad ke Bukhares itu berapa menggunakan algoritma STAR. Selanjutnya yang pertama adalah jarak dari Arad ke Bukhares ini melewati beberapa node atau simpul, yang di mana Arad ini adalah sebagai root atau akarnya. Arad ini bisa melewati 3 simpul, yaitu Zerin, CBU, dan juga Timisoara. Karena Arad merupakan simpul yang pertama atau root sesuai dengan langkah-langkah tadi, yang pertama kita lakukan adalah masukkan node awal yaitu Arad ke open list. Close list-nya pada langkah pertama ini masih kosong. Yang kedua, karena Arad ini bisa ke 3 simpul yaitu CBU, Timisoara, dan juga Zerin, masukkan CBU, Timisoara, dan juga Zerin ke dalam open list. Setelah itu, karena kita telah melewati Arad ini dimasukkan ke dalam close list. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari CBU, Timisoara, dan juga Zerin. Rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan G tambah H, yang dimana G ini merupakan biaya dari simpul akar ke simpul H. Dan H ini perkiraan ongkos dari simpul saat ini ke simpul tujuannya. Di sini ada sebuah peta gambarnya yang peta negara ini dan di sebelahnya ada perkiraan biaya ongkos dari simpul saat ini menuju ke Bukares. Yang dimana dari Sibiu ke Bukares itu di dalam tabel ini bahwasannya jaraknya itu adalah 253, sedangkan dari Arad ke Sibiu sesuai dengan peta ini itu ada 140. Jadi kita tinggal menambahkan 140 ditambah 253 yaitu 393. Begitu juga dengan Timisoara. Jarak dari Arad ke Timisoara itu ada 118 dan jarak dari Timisoara ke Bukhares sesuai dengan tabel ini itu adalah 329. Kita tambahkan 118 tambah 329 yaitu 447. Begitu juga dengan jarak dari Arad ke Zerin
itu sama, yaitu jarak dari Arad ke Zerin itu 75 dan jarak dari Zerin ke Bukhares itu adalah 374. Tinggal kita tambahkan jadi 449. Setelah itu kita tentukan dari ketiga simpul ini di mana yang memiliki nilai terendah sesuai dengan konsep algoritma Astar itu adalah kita menentukan nilai yang terendah. Ternyata setelah kita lihat yang terendah adalah CBU. CBU. Setelah itu kita menentukan apakah CBU ini merupakan tujuan. Ternyata tidak, CBU ini bukan merupakan tujuannya karena tujuan kita adalah Bukhares. Selanjutnya kita membuka akar dari membuka simpul CBU ini bisa kemana aja sih? CBU ini bisa ke 4 tempat, yaitu bisa ke Arad, Fagaras, Orakles, dan juga Rimichu Visea. Karena kita telah melalui Arad dan CBU, maka kita masukkan Arad dan CBU ini ke dalam close list. Jadi close list ini adalah simpul-simpul yang kita telah lalui. Setelah itu open list adalah simpul yang mungkin akan kita lalui. Simpul yang mungkin akan kita lalui itu ada Timisoara, Zerin, karena Timisoara, Zerin, Fagaras, dan juga Rimichu Visea. Selanjutnya pada saat ini kita buka simpul dari Rimichu Visea, dia bisa ke 3 tempat, yaitu bisa ke Sibiu, Pitesti, dan juga Craiova. Setelah itu kita tentukan biaya dari masing-masing simpul ini, yang mana dari Arad ke Sibiu ke Rimichu Visea ke Craiova itu ada 366. Caranya yaitu menambahkan dari Arad ke Sibiu 140, Sibiu ke Rimichu Visea ada 80, dan juga Rimichu Visea ke Craiova itu ada 146 sehingga hasilnya adalah 366. 160 ini eh, dapat dari jarak dari perkiraan Craiova ke Bukharas itu ada di tabel di samping peta ini yaitu 160. Kita tambahkan 366 ditambah 160 itu 526. Begitu juga dengan dua simpul di sebelahnya kita lakukan hal yang sama sehingga kita menemukan bahwasanya jarak yang terpendek itu ada dari open list ini dari Timisoara, Zerin, Fagaras, dan juga Rimichu Visea itu jarak yang terpendek itu ternyata ada di Fagaras yaitu sebesar 415. Selanjutnya setelah kita menemukan bahwa di open list ini jarak yang terpendek itu adalah 415, maka kita buka simpul dengan jarak yang terpendek ini. Yaitu ada di bawahnya nomor 4. Fagaras ini bisa ke 2 tempat yaitu Bukhares dan Sibiu. Yang mana kita jarak dari Arad, Sibiu, Fagaras, dan juga ke Sibiu lagi itu ada 591. Sedangkan jarak dari Arad, Sibiu, Fagaras ke Bukhares itu ada 450 tambah 0. Kenapa di sini 0? Karena jarak dari Arad, Sibiu ke Fagaras ke Bukhares itu kan 450. Sedangkan jarak dari Bukhares, jarak dari simpul ini ke simpul tujuan itu ada 0. Kenapa? Karena tujuan kita adalah Bukhares, jadi dia bernilai 0. Jadi hasilnya adalah 450. Baru kita lihat di sini, karena kita telah melalui Arad, Sibiu, dan juga Rimichu Visea itu masuk ke dalam close list. Namun open listnya ada Timisoara, Zerin, Fagaras, Rimichu Visea, Fagaras, Craiova, dan juga Pitesti. Kita lihat di sini di mana di antara open list ini yang memiliki nilai terendah yaitu yang memiliki nilai terendah kan tadi Fagaras. Setelah kita hitung lagi ternyata Fagaras ini telah menemukan simpul tujuannya yaitu Bukhares. Namun ternyata setelah kita lihat di antara semuanya Bukhares ini nilainya 450 sedangkan di node tetangganya ini ada yang lebih rendah nilainya yaitu Pitesti sehingga menurut algoritma Astar Bukhares yang di sini nih bukan merupakan simpul yang memiliki nilai terendah, masih ada kemungkinan di Pitesti ini memiliki nilai terendah sehingga kita buka simpul lagi ke arah Pitesti. Selanjutnya
Karena kita telah melewati p-test, kita masukkan p-test ini ke dalam close list yang mana close listnya adalah ARAD, CBU, Rimnichifisea, dan juga p-test. Open listnya karena kita tadi akan melalui p-test, maka p-test ini ternyata bisa ke 3 tempat, yaitu Bukares, Craiova, dan juga Rimnichifisea. Ternyata p-test ini telah sampai ke tujuannya, yaitu Bukares, yang mana Bukares ini setelah kita hitung jaraknya dari Arad, Sibiu, Rimnichifisea, p-test dan juga Bukares ini adalah 418. Dan jarak dari Pitesti ke Craiova ini 615 dan Pitesti ke Rimnichifisea ada 607. Karena tadi open listnya ada 5 simpul, yaitu Timisoara, Zerin, Fagaras, Craiova, dan Bukares. Maka dari kelima simpul ini yang memiliki nilai terendah ternyata adalah Bukares, dan ternyata Bukares ini merupakan simpul tujuan kita, sehingga pencarian kita akan berhenti di sini di Bukares, yaitu sebesar 418. Kesimpulannya adalah lintasan terpendek dari Arad ke Bukares menggunakan metode ASTAR, yaitu ada Arad, Sibiu, Rimnichifisea, Pitesti, dan juga Bukares dengan panjang lintasan 418. Untuk menentukan lintasan terpendeknya kita tinggal melihat close list yang kita isi tadi, ada dari Arad, Sibiu, Rimnichifisea, dan juga Pitesti. Kita tinggal menambahkan Bukares di belakangnya. Jadi kesimpulan dari metode ASTAR ini untuk mencarinya itu jawabannya adalah di close list itu sendiri. Itu adalah jawaban dari simpul dengan panjang jalur terpendek. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama yaitu optimal dan lengkap. Jika misibel atau tidak melebih-lebihkan biaya ketujuan, akan menemukan jalur terpendek. Lalu yang kedua yaitu efisien dalam pencarian jalur terbaik. Dengan kombinasi biaya sebenarnya G atau N dan perkiraan biaya ketujuan HN, A dapat mengevaluasi node secara efisien dibandingkan pencarian buta seperti BFS atau DFS. Yang ketiga yaitu fleksibel. Heuristik dapat disesuaikan tergantung kebutuhan, seperti jarak Euclidean, Manhattan, lainnya. Tergantung konteks lingkungannya juga. Yang keempat, digunakan secara luas. Banyak diterapkan dalam pemetaan GPS, robotika, dan AI game karena hasilnya akurat dan bisa dikendalikan. Lanjut slide-nya. Kekurangan. Yang pertama yaitu penggunaan memori tinggi. Penyimpanan semua node yang dievaluasi dalam memori sehingga tidak cocok untuk lingkungan yang sangat besar atau kompleks. Yang kedua yaitu kinerja tergantung heuristik. Jika heuristik terlalu lemah atau kurang akurat, performa mendekati algoritma di ekstra. Jika terlalu kuat atau tidak admissible, bisa gagal menemukan jalur terpendek. Yang ketiga yaitu kompleksitas waktu tinggi. Dalam kasus terburuk, kompleksitas waktu bisa sangat eksponensial tergantung pada ukuran ruang pencarian. Yang terakhir, yang scalable ternyata yang besar. Sistem real time yang menggunakan cepat pendapat terlalu lambat, optimis, relatif dependent atau tidak. Selanjutnya, contoh soalnya itu di sini menentukan jarak terpendek dari Jakarta ke Denpasar. Langkah-langkahnya itu yang pertama mulai dari Jakarta, GN-nya itu bernilai 0 karena Jakarta itu awalan dari jarak tempuhnya. HN Jakarta itu dia yang berada dalam lingkaran pada Jakarta itu di situ nilai nilai HN pada Jakarta. Dan setelah itu Jakarta tuh mempunyai jalur
jalur satu jalur yaitu ke Bandung. Nilai GN Bandung yaitu di sini 150 dan HN-nya Bandung itu bernilai 300 dan dijumlahkan yaitu 450. Dan Bandung terhubung pada dua kota Cirebon dan Yogyakarta. Selanjutnya dia menuju ke Cirebon. GN Cirebon bernilai 150 dan ditambahkan 130. Nilai eh, nilai yang berada di tengah-tengah kota ini dijumlahkan yaitu 280 dan ditambahkan HN Cirebonnya 250. 280 dijumlahkan 250 hasilnya 530. Setelah Cirebon menuju ke Semarang. GN Semarang di sini 390 dijumlahkan HN-nya Semarang yaitu 220 dan hasilnya 610. Selanjutnya dari Semarang menuju ke Surabaya menuju ke di sini GN-nya Surabaya 490 dan HN-nya Surabaya 160. Jadi dijumlahkan yaitu 650. Selanjutnya dari Surabaya ke Probolinggo. GN-nya Probolinggo 560 dijumlahkan HN-nya 150 dan berjumlah 710. Setelah setelah Probolinggo menuju ke Banyuwangi, GN Banyuwangi itu bernilai 660 dan dijumlahkan HN-nya Banyuwangi yaitu 120 dan hasilnya 780. Yang terakhir Denpasar yaitu titik ke akhir tempuhnya. GN-nya itu 780, HN-nya itu 0 karena Denpasar itu titik terakhir tempuhnya. Jadi jalur yang dipilih itu tuh Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi, dan Denpasar. Itu adalah jarak terpendek menuju ke Denpasar. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami algoritma ASTAR ini, algoritma ASTAR merupakan algoritma pencarian jalur yang menggabungkan pendekatan dari uniform cost search dan greedy best first search untuk menemukan jalur terpendek dari titik awal ke tujuan. Algoritma ini bekerja dengan menghitung total biaya dari titik awal ke titik saat ini atau GN dan estimasi biaya dari titik tersebut ke tujuan HN menggunakan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn. Dalam prosesnya, ASTAR menggunakan dua daftar, yaitu open list untuk simpul yang akan dievaluasi dan closed list untuk simpul yang telah dievaluasi. Kelebihan algoritma ASTAR antara lain adalah kemampuannya yang optimal dan lengkap jika heuristik yang digunakan tepat atau admissible. Efisien dalam pencarian jalur terbaik, fleksibel karena heuristik bisa disesuaikan dengan konteksnya, serta banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti GPS, robotika, dan game. Namun demikian, ASTAR juga memiliki kekurangan seperti penggunaan memori yang tinggi, ketergantungan terhadap kualitas heuristik, kompleksitas waktu yang bisa tinggi, dan keterbatasan dalam skala besar atau sistem real-time. Dalam contoh kasus dari Arad ke Bucharest, algoritma ini berhasil menemukan lintasan terpendek dengan panjang 408 satuan jarak melalui jalur Arad, terus ke Sibiu, terus ke Rimicu Visea, lalu ke Pitești dan Bucharest. Hal ini menunjukkan efektivitas ASTAR dalam menyelesaikan permasalahan pencarian jalur. Jadi sekian presentasi algoritma ASTAR dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.